Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebagian hujan tuh Pak tadi malam tuh dia. Sampai siang ya banyak. Macet di mana-mana Pak tadi Pak. Depan rumah saya sampai jam 12 masih macet Pak. 12 siang menjelang zuhur masih macet. Alhamdulillah. Aya we nya. Dari pagi dari jam 7 sudah macet sampai jam 12. Ya, mungkin banjir di beberapa tempat. Baik, jemaah sekalian, kita seperti disampaikan pada KM akan melakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan kepada para sahabatnya, dan lalu contoh tersebut sampai kepada kita, yaitu Rasul dikatakan dalam beberapa riwayat tidak pernah meninggalkan sebuah doa yang Rasul ucapkan ketika beliau sedang sholat. Apa itu doanya? Doa untuk memohon ketetapan hati di atas agama ini, yaitu doanya, saya yakin semua kita pada hafal Pak ya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena memang di antara kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita ini tetap berada di agama Islam ini sampai akhir hayat kita, ataukah nanti bisa jadi kita tergoda oleh godaan setan yang dikutuk. Sehingga seorang manusia yang sangat mulia, yang keimanan jangan ditanya lagi, pun masih melaksanakan doa tersebut, pun masih meminta doa tersebut. Apalagi kita Pak. Apalagi kita ini yang iman kadang naik kadang turun. Jadi sangat penting untuk kita mencontoh apa yang telah Rasul lakukan, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati kita tetap berada di agama Islam ini. Apalagi saat ini Pak, godaan di mana-mana, ujian di mana-mana. Bahkan kalau kita tidak ikut-ikutan, seakan-akan kita tertinggal. Kalau kita tidak mau ikut-ikutan, seakan-akan kita ini menjadi orang yang terbelakang, yang termiskin di dunia. Kenapa? Karena hati manusia itu sangat rapuh. Hati manusia itu sangat liar, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kegelisahan. Ada kalanya kita sedang bersedih, tiba-tiba ketawa. Ada kalanya kita sedang gembira, tiba-tiba kita sedih. Ada kalanya hati kita tenang-tenang, tiba-tiba marah memuncak. Karena hati kita ini lemah Pak, hati kita ini liar. Dan hati yang liar, yang gelisah dan bimbang atau bingung, itu obatnya cuma satu Pak, yaitu mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim, Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yang sampai kepada kita saat ini. Hati yang liar jika terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi lunak, menjadi jinak. Hati yang penuh kegelisahan, jika terus diisi dengan Al-Quran, dia akan menjadi tenang. Dan hati yang penuh kebingungan, jika berhubungan terus dengan Al-Quran, berakrab-akrab ia dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik buat dia. Satu kuncinya Pak, harus mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu menguatkan hati orang beriman.
Hanya Al-Quran yang bisa meneguhkan hati orang beriman. Kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka dikhawatirkan hati kita itu yang tadi itu Pak, gampang terombang-ambing. Jadi maka Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk meneguhkan hati kita Pak, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Ada Ustadz di mana informasi tante? Ayah di Al-Quran. Mari kita coba buka Pak, surat 16 ayat 102. Surat 16. Surat An-Nahl ayat 102. 102. Enggak Ustaz, tolong bantu baca Ustaz. 102 Mas, 102. 102. 102 ya. Surat 16 Pak, An-Nahl 100. ayat 102. 102. Ayat 102. Sudah Pak? Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Maksudnya Pak, maksudnya Al-Quran adalah petunjuk. Dengan Al-Quranlah jalan kebenaran dari jalan-jalan kebatilan. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan hidayah dan terjauh dari kesesatan-kesesatan. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasi sahabat. Sebuah generasi yang tingkah polanya, tindak tanduknya berdasarkan Al-Quran. Artinya apa Pak? Para sahabat saking dekatnya dengan Al-Quran mampu melampaui kehebatan-kehebatan generasi awal sebelum mereka ada, bahkan sampai nanti generasi terakhir di muka bumi ini. Rasul yang menjamin demikian, bahwa sebaik-baik umat adalah generasi para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya para sahabat itu adalah generasi yang mampu mengungguli kehebatan-kehebatan generasi sebelumnya, bahkan melampaui generasi setelahnya. Karena apa Pak? Karena para sahabat mengamalkan Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran,
membaca Al-Quran, lalu apa? Dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang hebat, kalau kita ingin keturunan kita jadi keturunan yang hebat, doakan mereka dekat dengan Al-Quran. Doakan diri kita juga dekat dengan Al-Quran. Karena sekali lagi bahwa Al-Quran itu meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Kalau hati seseorang telah sudah teguh, Pak, dimanapun dia berada, maka dijamin akan jadi panutan, akan menonjol. Terlepas apapun pendidikannya, terlepas apapun latar belakang seseorang, jika ia dekat dengan Al-Quran, dijamin ia pasti akan menonjol, akan Allah tinggikan derajatnya. Karena apa? Karena dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu meneguhkan hati orang yang beriman. Kita buka surat lainnya, Pak, tentang bahwa Al-Quran meneguhkan hati orang beriman. Surat ke-11 Hud ayat ke-20. Ayat ke-20. Ya. Ayat ke-20 surat Hud, surat ke-11 ayat ke-20. 120 Pak, maaf Pak. 120. 120. Surat ke-11 Hud ayat 120. Kalantas Pak, surat 11 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kisah-kisah Rasul itu Pak, itu apa? Untuk meneguhkan hati kita. Dan di antara kisah Rasul adalah kisah Rasul bersama para sahabatnya. Bagaimana para sahabat ketika dibacakan ayat, mereka langsung menangis, tunduk, langsung mengimani, sami'na wa ata'na. Sementara tetangga sebelah sami'na wa asoina. Ya. Mereka yang mengatakan sami'na wa ata'na, Allah jadikan generasi terbaik. Dan mereka yang mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar kami ingkar, Allah jadikan kera-kera. Sebagaimana negara-negara yang tidak mengakui agama Islam. Ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu bagi orang beriman semakin meneguhkan hatinya. Kenapa bisa begitu Pak? Karena Al-Quran itu bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, juga penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat. Kalau kita ingin sehat keluarganya, kalau kita ingin sehat lingkungan kita, kalau kita ingin sehat diri kita, rohani dan jasmani, maka Al-Quran obatnya.
Ya, Al-Quranlah obatnya yang bisa mengobati seluruh penyakit-penyakit yang ada pada rohani kita, sekaligus penyakit-penyakit yang ada di masyarakat umum. Pekat penyakit masyarakat. Al-Quran itu Pak, suatu karunia yang sangat besar, suatu karunia yang agung. Saking agungnya, seorang sahabat meninggalkan dunia ini hanya untuk masuk Islam. Ya, Salman Al-Farisi. Beliau meninggalkan dunia ini hanya untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa manusia kumpulkan di muka bumi ini. Hatta dia berhasil membangun rumah 7 tingkat misalnya, atau bisa membangun perusahaan sampai berpuluh-puluh perusahaan, tetapi itu semua kalah dibandingkan dengan keberkahan Al-Quran. Al-Quran membawa orang yang mengimaninya itu bahagia dunia sekaligus bahagia akhirat. Sementara yang hanya fokus pada dunia itu belum tentu bisa bahagia di akhirat kelak. Jadi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit di hati kita, menyembuhkan penyakit-penyakit di masyarakat, serta menjadi karunia yang agung bagi kita. Jauh melampaui apa-apa yang bisa kita kumpulkan di muka bumi ini. Itulah keberkahan Al-Quran, Pak. Itulah kenapa Al-Quran bisa meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Informasinya di mana informasinya, Pak? Ayah oke di Al-Qur'an itu teh. Informasinya ada di surat ke 10 Yunus ayat ke 57 58. Surat Yunus 10 ayat 57 58. 10 Bismillahirrahmanirrahim. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. Satu lagi 58. Satu lagi 57 58. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira,
itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa? Kata Allah, wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, bergembiralah dengan Al-Quran. Itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan di muka bumi ini, Pak. Kumaha carana? Hafal 30 juz. Alhamdulillah mampu, Pak. Ya. Hafal 15 juz. Alhamdulillah. Sajuz. Alhamdulillah mun bisa mah. Ya. Minimal ya kita mempelajarinya. Tidak ada tuntutan untuk hafal sekian juz, sekian juz, sekian juz, tidak ada, Pak. Yang ada adalah apa? Baca, pelajari, amalkan. Itu. Tidak ada tuntutan bahwa seseorang muslim itu harus hafal sekian juz. Tidak ada. Kecuali memang yang mampu, yang Allah mudahkan. Kalau seusia-usia kita ini, Pak, bisa baca ya alhamdulillah. Ya. Terus kumaha kalau nggak bisa baca Al-Quran? Apakah ditinggalkan Al-Qurannya? Dan no, jangan, Pak. Ulah tuh. Kan ada terjemahnya. Ya. Baca terjemahnya sambil belajar baca Arabnya. Semampu kita. Kata Rasul, tinggalkan yang susah, ambil yang mudah. Lidah kita sudah kaku karena dulu jarang baca Quran, maka bacalah terjemahnya. Karena inti Al-Quran ada di terjemahnya, ada di maknanya, bukan di lafaz Arabnya, Pak. Kecuali kita orang Arab, tak kudu terjemah. Ayo orang mah orang Indonesia, Pak. Ya, ayo orang Sunda, orang Sumatera dan sebagainya. Jadi marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, usahakan baca Arabnya. Kalau nggak bisa, ya baca terjemahnya. Karena intinya itu di sana, Pak. Hafal sekian juz, kalau nggak tahu artinya, ketika sholat ya biasa aja, Pak, tidak meresap ke dalam hatinya. Bagaimana bisa mengobati penyakit hati kalau kita nggak tahu maknanya? Bagaimana kita bisa mengobati penyakit-penyakit rohani kita kalau kita nggak tahu bahwa ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh, itu boleh. Hafal mah hafal, tak hafal artinya. Dibilang percuma mah enggak, asal lebar we, Pak. Ya, asal lebar we hafal berjus-jus tapi nggak hafal artinya, tidak memahami maknanya. Maka risalah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabatnya kepada para tabiin kepada tabiin, lalu kepada ulama, sampailah kepada kita. Risalah ini harus kita perjuangkan, Pak. Apa itu risalahnya? Menyebarkan Al-Quran, mengajak sebanyak-banyak masyarakat untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya. Tidak wajib hafal sekian juz, yang wajib pelajari, amalkan, pelajari, amalkan. Sebuah risalah yang turun dari langit, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada sahabatnya, pada pengikutnya, dan seterusnya sampai kepada kita semua. Dan itulah yang saat ini sedang kita lakukan, Pak. Menyebarkan Al-Quran, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sebuah langkah yang mulia daripada DKM dan para jajarannya, sehingga memfasilitasi kita semua di sini bersama-sama belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, jazakumullah yang kasiran pada DKM atas kesempatan yang kami berikan. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi warga di sini, bagi pengurus di sini, bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita meneruskan risalah Nabi, Pak. Nabi Muhammad seperti ini, Pak, bersama para sahabatnya. Nabi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat, dan sahabat menerima, mendengar, sami'na wa ata'na. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada para tabi'in. Lalu apa? Para tabi'in kepada tabi'in. Akhirnya sampailah ke imam 4 mazhab itu, Pak.
lalu pada ulama kita, sampailah kepada kita. Dan kalau kita ingin mencontoh Nabi, ikutilah langkah itu dengan ikut serta mengajak masyarakat membaca Al-Quran. Minimal mengajak keluarga kita atau memerintahkan diri kita. Kita buka suratnya, Pak. Surat ke-18 Al-Kahfi ayat ke-27. Enggak, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ayat 27. Kahfi 27. 27, 18, 27. Al-Kahfi. Oke. Al-Kahfi 27. Wat lima. Surat naon bieu? Bawahnya Al-Kahfi 27. Suma apa? Hah? Ya wat 18 Al-Kahfi ayat ke-27. Mangga, Ustaz. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ومن لا مبدل لكلماته ومن تجد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Ya, begitulah Pak. Nabi Muhammad Allah perintahkan membacakan Al-Quran. Sebagaimana Nabi juga dibacakan oleh malaikat Jibril sebelumnya. Ruhul Kudus. Ya, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Persis seperti yang saat ini kita lakukan. Apa yang kita lakukan saat ini itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga ketika malaikat Jibril membacakan ayat, kemudian Rasul mengikuti ayat tersebut, Pak. Ikut membacanya. Jadi seperti Ustadz membacakan ayat, kemudian kita ikut membacanya. Kalau kita orang Arab, sekali lagi, kita mungkin nggak perlu terjemahnya, Pak. Tapi karena kita orang Indonesia, maka Ustadz baca Arabnya, kita baca terjemahnya. Ya, kalau kita orang Arab nggak perlu baca terjemahnya. Tapi karena kita bukan orang Arab, maka Ustadz membacakan lafaz Arabnya, kita ikuti lafaz Arabnya, dan kemudian kita saling membacakan maknanya. Itulah jalan salah satu kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan ini ada perintahnya, Pak. Ketika ada orang membaca, ikuti bacaannya, Pak. Ada perintahnya. Di mana perintahnya? Di surat Al-Qiyamah, surat ke-75, ayat 57-58. Ayat 17 dan 18, maaf. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75, ayat 17-18. Terakhir.
18 ya. 18 ya. Ya. Belas 18. Enggak Ustaz. Al-Qiyamah. Bismillah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Faida qara'nahu wattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itu ikutilah bacaannya itu. Ya. Malaikat Jibril membacakan pada Rasul dan Rasul mengikuti bacaan malaikat Jibril. Sama nggak seperti kita saat ini, Pak? Sama nggak? Sama. Seperti itulah metode dakwah Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Maka itulah salah satu sebab kenapa kita harus mengajak masyarakat senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk jalan keselamatan. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, salah satu jalan dan satu-satunya jalan adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita coba hayati maknanya, kita dalami. Kalau nggak tahu, kita tanya. Yakinlah Pak, kalau niat kita karena Allah, maka Allah akan memberikan penerangan di hati kita. Karena Al-Quran itu petunjuk. Tapi, kalau niat kita bukan karena Allah, muncul nanti muncul hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Allah janjikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka kalau orang mendekatkan diri kepada Al-Quran justru jauh dari Allah, berarti dia niatnya bukan karena Allah. Kalau ada orang ingin terus membaca Al-Quran, kemudian hidupnya tenang, maka dia benar-benar karena Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua ada di Al-Quran, Pak, bagaimana hidup kita nanti, bagaimana hidup kita saat ini, bagaimana cara hidup, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, semua ada di Al-Quran. Allah katakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk tidak akan pernah menyesatkan, Pak. Cuman yang bacanya suka salah baca, jadi dia menyesatnya. Ya. Tapi sekali lagi, Allah jamin kalau hati kita bersih, niat kita tulus, Allah pasti bukakan jalan-jalannya. Allah pasti berikan penerangan-penerangan. Kita buka di surat Al-Qiyamah ayat ke-19-nya. Silakan dibaca satu ayat lagi, Pak. Ayat Al-Qiyamah ayat ke-19-nya. Bawahnya tadi. Jadi kan 17-18. Summa inna alaina bayanah. Tadi lanjut. Summa Inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Ya. Jadi Pak, kalau seseorang itu betul-betul ingin dekat sama Allah, ingin dapatkan akhirat, nanti Allah akan bukakan jalan-jalannya, Pak. Allah akan kenalkan dengan orang-orang yang bisa menjelaskan. Allah akan bukakan pintu-pintu hikmah bagi dirinya. Kadang-kadang nggak harus dengan ceramah, lagi merenung, oh ini maksud Allah kayak gitu. Syaratnya apa? Baca Quran. Mungkin itu saja Pak yang dapat kita sharing malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya, dan menjadi wasilah buat kita semua, bahwa betul kita ingin mendapatkan akhirat Allah, tidak hanya mendapatkan dunia ini.
Karena apa? Karena disampaikan bahwa Al-Quran itu bisa mengobati penyakit-penyakit hati, menjadi jalan keluar bagi kita semua, sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah penyampaian atau kata-kata yang menyinggung, itu murni karena kebodohan saya. Mohon dimaafkan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.